kita akan mengkaji hadis yang masih diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Anas ibnu Malik. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas siapa itu sahabat Anas ibnu Malik. Sahabat Anas ibnu Malik meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Yadba'ul mayyita thalathatun." Yang mengikuti mayit itu 3. Fayarji'u ithnan, kemudian kembali 2, wa yabqa ma'ahu wahid, dan tinggal bersama mayit tersebut 1. Yadba'uhu ahluhu, yang ikut bersama mayit tadi dikatakan 3, siapa saja? Yaitu ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amal perbuatannya. Fayarji'u ithnan, yang kembali 2, yaitu ahluhu, keluarganya, wa maluhu, dan hartanya. Wa yabqa ma'ahu wahidun, dan dikatakan sama Nabi yang tinggal bersama dengan mayit hanya 1, yaitu amaluhu, amal perbuatannya. Muttafaqun alaih. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang seseorang yang nanti kalau meninggal dunia dia akan diikutin oleh 3. Kemudian dari 3 itu yang 2 kembali, yang 1 tinggal bersama dengan dirinya. Dalam hadis ini kita juga diingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kematian. Setiap manusia pasti akan meninggal dunia. Sesuatu yang ditunggu dan pasti datang itu kematian. Kalau kita nunggu yang lainnya terkadang ada yang nggak datang, tapi kematian adalah penantian yang pasti akan datang. Setiap jiwa yang hidup di muka bumi ini pasti akan mengalami apa yang namanya kematian. Maka jangan sampai kita wafat dalam keadaan belum siap, atau jangan sampai kita wafat dalam keadaan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat hadzimil ladzat, yang menghancurkan kelezatan atau menghilangkan kelezatan, maksudnya kematian, yakni al-maut. Kita diperintahkan untuk memperbanyak ingat mati supaya apa? Punya persiapan. Karena manusia itu yang tidak ingat mati, akhirnya yang dicari apa? Kenikmatan dunia. Akhirnya nggak punya persiapan untuk kehidupan yang lebih kekal, yang lebih abadi. Makanya manusia diperintahkan untuk memperbanyak kematian. Tak lain tujuannya apa? Ingat kalau kita hidup di dunia ini hanya sesaat. Kelak kematian akan datang menjemput kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, wafat dalam keadaan nggak punya apa-apa, wafat dalam keadaan belum punya bekal. Karena manusia pada hakikatnya dia hidup di muka bumi ini ka'abir sabil, seperti orang yang cuma lewat. Kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ini gharib, seperti orang asing, perantau, au ka'abir sabil, atau seperti orang yang sedang melewati sebuah perjalanan, seorang musafir. Jadi kalau kita misalnya dari Surabaya, rumah kita di Solo, naik bis, naik mobil, kadang berhenti sebentar untuk istirahat di rumah makan atau ngopi sebentar. Kan kita cuma numpang saja sebentar di situ, nggak terus kita mau tidur di rumah makan itu atau mau tinggal sampai mati di sana, kan enggak. Karena dia bukan tempat kita. Kita hanya sekedar lewat saja. Nah, kita hidup di dunia ini juga cuma sekedar lewat. Kehidupan yang hakiki, yang kekal nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita diperintahkan untuk banyak-banyak mengingat kematian. Kita itu sebagai manusia, kalau mau pergi keluar kota punya persiapan kan? Dan persiapannya beda-beda. Misal dari Solo mau pergi ke Jakarta, berapa hari? 2 hari, siapkan pakaian untuk 2 hari. Kadang ada orang yang sampai bawa
peralatan mandinya, terus nyiapkan uangnya buat 2 hari di sana. Kalau perginya sebulan ya nyiapkan buat sebulan. Kita mau pergi keluar kota saja punya persiapan yang rapi. Tapi untuk kematian kadang kita sama sekali nggak punya persiapan. Padahal ada kehidupan yang kekal abadi, bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, tapi kehidupan yang abadi. Maka dari itu jangan sampai kita menjadi orang yang tidak punya persiapan. Nah, salah satu manfaatnya mengingat kematian adalah supaya punya persiapan. Sebagaimana diriwayatkan dulu Imam Hasan Al-Basri ketika hadir di pemakaman, makamkan orang yang meninggal. Karena kita itu dianjurkan kalau ada orang yang meninggal kita kenal gitu, dia orang muslim, kita antarkan ke pemakaman, dapat pahala. Yang kedua, ngingatkan kita akan kematian. Hari ini fulan dibopong, dimakamkan, besok bisa jadi saya. Atau terkadang tidak nunggu besok, bisa jadi hari itu dia diwafatkan sama Allah Ta'ala. Nah, Imam Hasan Al-Basri ketika selesai memakamkan orang yang meninggal dunia itu, maka beliau berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, kira-kira kalau orang yang mati ini dihidupkan lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira apa yang diperbuat sama orang tersebut? Setelah mati ini dia ngicipin kematian, dihidupkan lagi, kira-kira orang ini akan berbuat apa? Yang di sekelilingnya menjawab, pasti akan beramal soleh, tambah taat sama Allah, nambah ketakwaannya, nambah imannya. Karena ketika sudah pindah dari alam dunia, dia akan tahu ternyata dunia ini tempat ladang amal. Jangan sampai kita sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah selama kita hidup itu untuk kita sia-siakan. Jangan sampai. Yang ada kita harus memperbanyak beramal soleh, nyari ridhonya Allah Ta'ala. Maka orang yang sini berkata, ini pasti akan jadi orang yang banyak beramal, tambah takwa, tambah iman. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Orang ini telah kehilangan kesempatannya untuk itu semua. Dia sudah mati, nggak bisa lagi. Kesempatannya sudah selesai. Dan kita yang di sini masih punya kesempatan seperti itu. Jadi hebatnya orang-orang yang hatinya hidup itu kalau ngelihat apapun dijadikan pelajaran buat dirinya. Ini orang-orang yang hatinya hidup. Kalau kita makamkan orang meninggal kan cuma makamkan, kesian ya fulan meninggal dunia, kesian anak-anaknya, cuma kesian-kesian aja. Tapi jangan ambil ibrah. Tapi kalau orang-orang soleh yang hatinya hidup, memakamkan ngambil pelajaran penting. Ini orang kalau dihidupkan dia akan beramal soleh, akan gunakan waktunya dengan semaksimal mungkin, gak akan buang-buang waktu. Tapi dia sudah kehilangan kesempatan. Nah, kita yang masih diberi kehidupan sama Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal soleh. Nah, ini pentingnya kita mensucikan diri, ngidupkan hati, kumpul sama orang-orang yang hatinya hidup minas salihin, supaya apa? Bisa ngambil ibrah. Orang-orang yang hatinya hidup itu luar biasa. Ada orang soleh yang ketika mau pergi ke masjid, lewat rumah ada anak kecil yang nangis, dimarahin sama ibunya, berbuat salah dikeluarkan sama ibunya dari rumah. Biasa mungkin kita juga kadang gitu sama anak kita, atau kita dulu pernah digituin sama orang tua karena nakalnya, keluar ayo keluar, gak boleh masuk rumah, tutup pintunya. Dia ngelihat anak kecil itu nangis, ngetok-ngetok pintunya sama ibunya gak dibuka. Pulang dari masjid lewat tempat yang sama, ngelihat anak tadi sudah kelelahan, sendenan di pintu, sender di pintu, dia sudah kelelahan, udah nangis, ketuk-ketuk pintu gak dibuka sama ibunya. Gak lama akhirnya ibunya bukakan pintu, anak tadi dipeluk, dicium sama ibunya, dibawa masuk. Ini orang soleh yang ngelihat kejadian itu nangis yang luar biasa. Yang pergi sama orang soleh tadi bingung, loh ini kau kenapa kok nangis? Ngelihat anak kecil dimarahin sama ibunya, dikeluarkan dari rumah, itu biasa, takdib, dididik supaya nggak ngulangin kesalahan. Apa kau sedih tadi ngelihat orang tuanya, ibunya bukain pintu, terus ngelihat anaknya yang sudah kelelahan tidur di luar? Apa kau sedih dengan pemandangan seperti itu? Kata orang soleh tadi, tidak. Karena orang ini hatinya hidup. Dia bilang apa? Ini keadaan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat salah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai saja dia mau mengetuk pintu maghfirahnya Allah seperti anak ini, tidak putus asa, ngetuk, bu, bukakan bu, saya sudah nyesel, saya nggak ngulangin. Andai kata kita mau berjuang untuk minta ampunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin Allah menutup pintunya buat kita.
yang ada akan dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Yang dilihat anak kecil sama ibunya, tapi pemikirannya bisa ke Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Hati yang hidup. Salah satu untuk menghidupkan hati caranya gimana? Ngingat kematian. Itu orang yang ingat kematian tuh manfaatnya besar. Bahkan para ulama ketika ditanya bagaimana caranya sholat tuh biar khusyuk, salah satu caranya apa? Ingat ini sholat terakhir. Jadi tanamkan pada dirimu ini sholatmu yang terakhir, setelah ini kau mati. Supaya apa? Kita bisa lebih khusyuk melaksanakan sholat tersebut. Nah, orang kalau mengingat kematian gak ada rasa takutnya sama sekali, berarti penyakit hatinya sudah parah. Nah, ini harus cepat-cepat diobati penyakit hatinya agar tidak semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala.